Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warna tiba'ah wa arinal batila batila warna tinabah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kembali di sini analisa Madya akan mencoba untuk mereview beberapa video dari orang-orang kafir atau orang-orang murtad ya terhadap ajaran Islam itu sendiri. Oke, mari kita simak saja apa yang mereka ingin coba argumenkan. Go. Baiklah saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun saat ini Anda berada. Di video kali ini kembali Madya akan menganalisa akun dari Effendi Usman ini ya, yang berbicara tentang ajaran Islam tentunya, yang dia coba korelasikan atau putar-putar maknanya itu tentunya ya mengarah ke ajaran dia dengan dikorelasikannya. Aduh, susah banget ya menyebutnya. Oke, kita langsung saja ya saudaraku mendengar apa yang coba si murtad ini sampaikan ya. Oke, go. Bapak Ibu yang si Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Anaknu Meyo Halim. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua adalah orang-orang yang sangat istimewa di mata Elohim. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan yang saya kasih. Oke, saya jawab dulu ya. Di sini si murtadin ini mengatakan kita semua termasuk dia itu istimewa di mata Elohim. Dia bilang begitu ya. Nah, di satu sisi dia mencoba untuk mencari pembenaran pada Elohim. Tapi di sisi lain dia menyembah Tuhan yang bernama Yesus gitu loh. Nah, ini dalam posisi seperti ini dia sebenarnya ya saya katakan buah si malakama. Dia sebenarnya mengimani yang mana gitu loh. Karena Elohim di dalam ajaran kepercayaan orang Yahudi, ajaran Nabi Musa itu berbeda sifat Tuhannya Elohim itu dengan Tuhan yang dia yakini si murtadin ini sekarang, yaitu Tuhan Yesus. Karena tidak ada saya lihat arah persamaan Tuhan tersebut gitu loh. Coba Anda bayangkan dan bandingkan. Elohim tidak bisa dilihat ya, sedangkan Tuhan Yesus berbentuk manusia bisa dilihat. Ya kan sudah terbantahkan. Elohim maha kuasa dan maha mampu, sedangkan Tuhan Yesus tidak maha kuasa dan tidak maha mampu. Buktinya dia mati di kayu salib. Ya kan, dia merasa lapar. Dia malah dibawa oleh iblis ke gunung, dibokong dan dibawa iblis, dicobain oleh iblis. Nah, dalam posisi seperti ini kan ini menunjukkan sifat Tuhan yang sangat lemah. Jadi di mana korelasinya kalau dia mencoba untuk mencari gambaran bahwa Elohim dan Tuhan Yesus itu sama, di mana samanya? Nah, ini sebenarnya perlu jawaban oleh si murtadin ini kalau dia mencoba persamaan kepada Elohim itu. Tapi nggak apa-apa, kita langsung dulu bahas apa yang dia coba untuk mencari pembenaran dalam mengkorelasikan terhadap ajaran Islam itu sendiri. Mari kita simak. Pada kesempatan kali ini kita akan buat video yang saya kasih judul menurut Al-Quranul Karim orang Kristen itu bukan orang kafir. Silahkan disimak baik-baik, dan sebelumnya saya harapkan taruh pikiran dan hati saudara di tempat yang netral, sehingga Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik, bisa menyimpulkan, dan bisa menemukan satu kebenaran. Bila Bapak Ibu Oke. Sekarang analisa Madya akan menjawab langsung dulu mengenai argumen dari Effendi Usman, bahwa dia katakan orang Kristen itu bukan orang kafir. Di sini saya langsung menjawab dulu dan membantah argumen si murtad ini bahwa orang Kristen itu termasuk golongan orang yang kafir. Pembahasannya akan saya jawab setelah paparan dari Effendi Usman ini menjelaskan. Akan saya jawab bahwa memang pembuktiannya bahwa
orang Kristen itu adalah tergolong orang yang kafir, ya, orang yang musyrik. Nah ini, jadi dalam posisi ini sangat jelas menurut Al-Quran orang Kristen itu termasuk orang yang kafir. Nanti kita bahas. Kita lanjut dulu ocehannya. Menemukan satu kebenaran, salahnya di mana, lalu luruskan sehingga menjadi benar apa yang saya sampaikan ini. Nah, kita sering mendengar Bapak Ibu, kita sering mendengar bahwa orang non-muslim dibilang kafir, tidak terkecuali termasuk saudara dan saya, yaitu orang Kristen juga disebut kafir. Sebelum Islam memberi label kafir ini kepada non-Islam, ada baiknya terlebih dahulu Bapak Ibu kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan kafir. Arti kata kafir Bapak Ibu, kata kafir itu berasal dari bahasa Arab yang artinya orang yang menyembunyikan atau mengingkari kebenaran. Nah, kata ini digunakan dalam agama Islam untuk merujuk kepada orang yang mengingkari hikmat Tuhan. Bila melihat dan bila kita mendengar apa yang saya sampaikan ini, jelas Bapak Ibu, orang Kristen tidak termasuk dalam bagian tersebut. Kenapa? Karena orang Kristen tidak pernah menyembunyikan atau tidak pernah mengingkari kebenaran Tuhan. Lalu, sungguhkah Bapak Ibu, sungguhkah Tuhan sendiri yang memberi label ini kepada golongan manusia tertentu? Menurut firman Tuhan, semua manusia yang di dunia ini yang telah diciptakan oleh Tuhan itu sama. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang menciptakan orang Islam adalah Tuhan yang sama yang menciptakan orang Kristen, dan Tuhan yang sama yang menciptakan orang Hindu, Buddha, ateis, dan lain-lain. Dan seharusnya Tuhan itu tidak pilih kasih kepada ciptaannya, tidak pernah pilih kasih. Oke, kita jawab dulu ya apa yang disampaikan si Effendi Usman ini. Di dalam ajaran Islam, kafir itu berasal dari bahasa Arab sendiri ya, al-kafir, yang artinya secara etimologi atau secara istilah itu sudah sangat jelas adalah orang yang menentang, menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Atau pada masa di zaman Nabi Musa Elohim atau Hasem, atau pada masa Nasrani Tuhan Bapa. Nah, jadi dalam posisi seperti ini adalah orang kafir adalah orang yang menentang, menolak kebenaran dari Elohim, dari Hasem, dari Tuhan Bapa, dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh rasulnya. Rasulnya siapa? Siapa saja yang menyampaikan? Abraham, Nabi Musa, Isa atau Yesus, Nabi Muhammad SAW. Atau secara singkatnya, kafir adalah kebalikan daripada iman. Sangat mudah kok, sangat mudah untuk mencari pemahaman arti kafir ini, karena arti kafir lawannya pasti beriman. Kafir artinya menutup diri, hatinya tertutup untuk menerima kebenaran dari rukun iman, dari iman. Orang arti iman itu kan percaya kepada Allah, percaya kepada nama yang bukan Allah saja, nama Elohim, percaya kepada Hasem, percaya kepada YHWH, percaya kepada Tuhan Bapa. Nah, yang terakhir kepada Nabi Muhammad adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanda petik semuanya harus murni, tidak boleh disekutukan. Nah, ini yang perlu harus dipahami. Percaya kepada Tuhan pencipta yang Maha Esa dengan tidak menyekutukannya dengan apapun. Itu sudah sangat jelas. Jadi kalau ada orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa tapi menyekutukan, mensirikan atau berembel-embel atau berekor-ekor atau berkepribadian, maka dia termasuk orang yang kafir. Ya, maka dia termasuk orang kafir. Sudah sangat jelas. Mengkonter, menjawab arti kafir ini sudah sangat jelas. Nah, oke lah, percaya kepada malaikat. Mungkin para orang Kristen itu percaya kepada malaikat, tetapi dia tidak percaya kepada Tuhan Maha Esa yang murni. Karena dia percaya kepada Tuhan Maha Esa tapi berembel-embel dengan ada berkepribadian. Nah, ini yang membuat dia terlepas, ini yang membuat dia
termasuk golongan orang yang kafir, karena percaya kepada Tuhan tidak murni lagi. Menyekutukan Tuhan itu termasuk kafir, karena tidak percaya kepada Tuhan yang murni lagi. Ya, dengan percaya kepada Tuhan berkepribadian, ada anak, ada Ruhul Kudus, ada hal-hal yang lain juga. Nah, itu termasuk adalah suatu kemusyrikan di dalam Islam. Ya, jadi dalam posisi seperti itu, maka dia tergolong orang yang kafir. Menutup hatinya, menolak kebenaran Tuhan yang murni, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian percaya kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Ya, pada Nabi Musa, pada Nabi Abraham suhuf-suhuf, pada Nabi Musa kitab Taurat, pada Nabi Solomon atau Daud itu Zabur, pada Nabi Isa atau Yesus Injil, pada Nabi Muhammad itu Al-Quran. Nah, orang yang tidak mempercayai pada kitab itu hanya mempercayai salah satu doang gitu loh. Nah, itu termasuk orang yang kafir. Nah, sekarang orang Kristen itu percaya enggak kepada Al-Quran? Ternyata dia tidak percaya, maka dia tergolong di dalam Islam itu dia orang yang kafir. Nah, jadi Al-Quran sudah sangat jelas memberikan posisinya bahwa orang Kristen termasuk orang yang kafir karena dia tidak mempercayai Al-Quran. Sedangkan orang Islam itu mempercayai Bible. Ya, mempercayai Bible dalam posisi Injil namanya. Mempercayai Taurat. Jadi dalam posisi ini umat Islam itu termasuk golongan orang yang beriman, bukan kafir, karena mempercayai kitab suci yang Allah turunkan. Kemudian mempercayai kepada rasul-rasul yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad. Nah, itu. Jadi umat Islam itu percaya kepada nabi-nabi sejak zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, termasuk Nabi Isa atau Yesus itu gitu loh. Nah, yang sekarang orang Kristen menurut Murtadin ini kan bukan termasuk golongan kafir. Nah, sekarang dia percaya enggak kepada Nabi Muhammad, ajaran Kristen? Malah tidak percaya, maka dia tergolong orang yang kafir. Sangat mudah untuk menjelaskannya. Sangat mudah untuk menjawab, membantahkan argumen si Murtadin Effendi Usman kalau orang Kristen itu memang termasuk orang yang kafir karena dia tidak mempercayai Nabi Muhammad. Sedangkan orang Islam mempercayai kepada Yesus, kepada Nabi Isa, percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada nabi-nabi sebelum Musa juga, Abraham, Solomon, Daud sampai ke Adam. Nah, bedanya orang Kristen tidak mempercayai Nabi Muhammad. Nah, itu maka dia tergolong orang yang kafir. Sangat mudah menjawabnya, tidak perlu susah-susah. Jadi argumen si Murtadin ini terbantahkan dengan rukun iman, ya, rukun iman yang keempat itu. Nah, kalau kepada hari kiamat mungkin orang Kristen percaya. Kepada qada dan qadar itu 50-50. Saya tidak terlalu memperdalam apakah orang Kristen mempercayai pada ketetapan Tuhan baik qada dan qadarnya. Saya tidak terlalu memperdalam itu, tapi yang jelas percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, Elohim yang murni, YHWH yang murni, Tuhan Bapa yang murni, itu tidak dilakukan oleh orang Kristen. Buktinya apa? Buktinya dia mempercayai Yesus dengan berkepribadian. Tuhan dengan berkepribadian itu memusyrikan Tuhan, menyekutukan Tuhan. Inna syirka la julmun azim. Perbuatan syirik menyekutukan Tuhan itu perbuatan dosa yang sangat besar yang tidak diampuni. Ya, sudah sangat jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya omongan dia. Dan berdasarkan Al-Quran, Bapak Ibu, kita percaya Tuhanlah Tuhan yang adil dan maha kasih. Ini semua orang percaya. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang maha adil dan maha kasih. Sehingga walaupun seseorang melanggar hukumnya, ia tetap mengasihinya. Karena Tuhan adalah sumber dari segala kasih. Lalu Bapak Ibu, tentang pengikut Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, atau sering mereka katakan pengikut Isa Al-Masih. Apa kata Al-Quran? Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu, dalam kurung yaitu Isa Al-Masih, di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu,
Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Dalam surat Ali Imran. Dengan jelas Bapak Ibu, Al-Quran menyatakan bahwa pengikut Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, atau yang lebih dikenal dengan sebutan orang Kristen, akan diletakkan di atas orang-orang kafir. Sehingga dapat disimpulkan label kafir yang disematkan oleh orang Islam selama ini kepada orang Kristen adalah salah, tidak benar, dan itu adalah keliru. Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus, itu sumber dari terang, Bapak. Sulit untuk dipahami bagaimana mungkin pengikut Yeshua HaMasyiah atau pengikut Isa Al-Masih, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, disebut kafir. Bagaimana mungkin? Oke. Sekarang saya jawab langsung ya, agar tidak melebar ini. Nah, di sini si Murtadin ini mencoba untuk memutarbalikkan fakta-fakta yang tidak sebenarnya. Nah, di sini si Murtadin ini tidak bisa membedakan mana itu pengikut Isa Al-Masih, mana itu penyembah Isa Al-Masih gitu loh. Mana itu pengikut Isa Al-Masih atau pengikut Yesus, mana itu penyembah Yesus gitu loh. Dia tidak bisa membedakan di sini. Di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an saya bacakan dulu ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul adzim. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami tunduk patuh kepadanya. Sudah sangat jelas ya. Ada makna apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Nah, dalam posisi seperti ini, Isa itu adalah golongan yang direstui, yang diridai Allah, yaitu pengikutnya adalah Nasrani. Nah, itu yang bagaimana yang diakuin dalam Al-Quran yang tidak tergolong orang-orang yang kafir adalah pengikut Nabi Isa yang murni, yang tidak menyembah Nabi Isa itu, yang tidak menyembah Yesus itu gitu loh. Nah, yang salah adalah yang tergolong orang kafir adalah orang yang menyembah Yesus itu gitu loh. Orang yang menyembah Nabi Isa itu yang jadi masalah, itu yang tergolong orang yang kafir. Di dalam Al-Quran tersebut sudah diceritain ya. Jadi dalam posisi seperti ini sudah sangat jelas Al-Baqarah ya, Al-Baqarah sudah sangat menjelaskan bahwa ayat 136 itu sangat jelas mengatakan bahwa orang-orang kafir itu adalah orang yang tidak mempercayai Tuhan yang Maha Esa yang murni. Ya. Kalau ada orang Yahudi menyembah Tuhan yang Maha Esa yang Elohim murni, tidak menyekutukan Elohim itu dengan berbagai macam cara, berkepribadian, dengan berkepribadian Malkisedek atau berkepribadian Tuhan Musa. Ya, jadi seperti itu mungkin dia bukan disebut orang yang kafir, pasti ya, bukan mungkin lagi, ini pasti dia bukan disebut orang yang kafir, tetapi orang yang beriman. Akan tetapi kalau menyembah Tuhan anak Nabi Musa namanya, Nabi Musa dijadikan Tuhan oleh salah sebagian pengikut Nabi Musa ini, orang-orang Yahudi menjadikan Nabi Musa itu
Tuhan, maka dia tergolong orang yang kafir. Karena katanya Nabi Musa itu sakti, bermukjizat. Tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi Musa pada saat itu. Firaun pun ditenggelamkan di dalam laut dengan membelah lautannya. Tidak ada mukjizat sehebat itu. Nabi Musa aja yang bisa. Yesus pun tidak bisa membelah laut. Yesus tidak bisa membelah laut, tidak bisa mematikan Firaun. Karena laut itu Nabi Musa saja yang bisa membelah laut, mukjizat. Nah, kemudian orang Yahudi itu sebagian menyembah Nabi Musa itu menjadikan Tuhan. Dikatakannya itu adalah Tuhan anak yang berkepribadian dari Tuhan Elohim, yang berkepribadian 4 kali 5 kalau nggak salah. Ada Tuhan Musa, Tuhan Malkisedek, ya, Tuhan sapi merah. Nah, kemudian Tuhan Elohim itu sendiri. Jadi bukan trinitas lagi, tetapi 4 dalam 1 itu apa namanya? 4 in 1. Nah, jadi Tuhan 4 in 1 kalau ajaran sebelum Yesus itu, sebelum Nasrani itu 4 in 1, sebagian begitu. Tuhan itu berkepribadian 4 dalam 1, ajaran Nabi Musa. Nah, ini yang dilarang di dalam Al-Qur'an. Itu adalah tergolong orang kafir, termasuk orang-orang kafir. Jadi Tuhan Musa itu diistimewakan pada saat itu. Malkisedek juga istimewa, tidak berayah, tidak beribu. Dan dia dipercaya oleh orang Yahudi juga masih hidup sampai sekarang. Nah, jadi kan ini yang ditegur Al-Qur'an. Kalau begini terus, maka Tuhan itu sangat banyak. Nah, belum lagi dari ajaran Nasrani, pengikut penyembah Yesus ini gitu loh, dengan berkepribadian juga menyembahnya. Jadi Tuhan itu sangat banyak. Ada Tuhan dari bangsa Yahudi dengan berkepribadian 4 dalam 1. Ada Tuhan dalam berkepribadian Yesus ini dalam Trinitas. Jadi macam-macam, sesembahan mereka tuh macam-macam. Belum lagi dari kepercayaan Nabi Daud, mempercayai Solomon itu sebagai King of King, yang dipercaya juga sebagai Tuhan, penjelmaan Tuhan, karena dia raja di atas raja Sulaiman. Dengan macam-macam kesaktian Sulaiman ini disembah juga gitu loh oleh pengikutnya. Jadi dalam posisi seperti ini yang ditegur Al-Qur'an. Jadi kekufuran ini, kekafiran ini yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an. Ini loh yang kelakuan orang-orang sebelumnya, yang awalnya benar ajarannya gitu loh. Awalnya benar, tetapi setelah itu pengikutnya sudah berubah-ubah sesembahannya. Ada yang menyembah rahib-rahibnya, ada yang menyembah ulama-ulamanya, atau ada yang menyembah macam-macam karena mukjizat itu gitu loh. Karena sakti bisa menyembuhkan orang mati, bisa menghidupkan orang mati. Nah, itu disembah gitu loh. Padahal dia nggak sadar bahwa yang menghidupkan, yang memberikan mukjizat itu Elohim, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Sempurna, yang nggak bisa berkepribadian macam-macam itu. Tapi namanya manusia, pengikutnya dijadikan Nabi Musa itu Tuhan juga, ya walaupun dikatakan dia anak Tuhan lah, atau hamba Tuhan, atau apalah namanya. Nah, itu kita lanjut ya. Simpulkan sendiri Bapak Ibu, lalu counter video ini, sehingga kami yang salah bisa menemukan kebenaran. Nah, ini yang saya inginkan sebenarnya. Bukan cacian, bukan makian, bukan hinaan ketika Anda hadir di bawah kolom komentar channel Injil Kabar Baik Habakin. Sekarang kita lihat apa kata Alkitab tentang Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Dia berkata sendiri Bapak Ibu, aku adalah terang dunia. Dalam Injil Yohanes 8 ayat 12. Aku adalah terang dunia. Siapa yang mengikuti kepadaku, ia sekali-kali tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan. Orang-orang yang mengikuti Yeshua HaMashiach adalah orang-orang yang telah menerima terang kemuliaan Tuhan, sehingga mereka disebut sebagai anak-anak Tuhan, yang telah menerima warisan kerajaan Tuhan. Dan mereka bukanlah orang kafir seperti yang dituduhkan umat Islam selama ini. Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Oke, saya jawab ya. Tadi di sini si Effendi mengatakan bahwa
Yesus itu adalah terang dunia ya. Terang dunia dalam hal ini artinya begini, Yesus itu sebagai rasul dan nabi yang Allah pilih, yang memberikan jalan kebenaran, suatu ajaran kepada umatnya. Ya, itu makanya dia dikatakan terang dunia. Jadi bukan berarti terang dunia ini diidentikan dengan semata-mata karena dia terang dunia maka dikatakan dia Tuhan. Nah, ini kekonyolan yang saya katakan di sini. Terang dunia itu artinya dia memberi keselamatan bagi umatnya, bagi pengikutnya. Termasuk seperti ini, Nabi Abraham atau Ibrahim itu adalah terang dunia, ya, karena dia untuk umatnya pada masa Nabi Ibrahim. Nabi Musa itu adalah terang dunia karena dia membawakan kebenaran ajaran untuk umatnya bangsa Yahudi Israel. Yesus itu adalah terang dunia karena dia meneruskan ajaran Nabi Musa sesuai Matius 5 ayat 17 sampai 19. Dan ini diikuti oleh ke-12 muridnya. Dan nama kaumnya apa? Nama umatnya ajaran Nasrani umatnya. Kitabnya apa? Kitabnya yaitu kitab Injil. Akan tetapi yang perlu Anda renungkan, mengapa ujung-ujungnya kitab Injil ini kok malah lari ke Eropa sana, ke Yunani? Kenapa? Padahal Yesus itu berbahasa Aramain, meneruskan ajaran Ibrani, ajaran kitab Taurat. Kenapa ujuk-ujuk kok tiba-tiba jauh-jauh suatu pusat kebenarannya malah di Eropa sana, di Yunani? Mengapa sampai terjadi seperti itu? Silakan Anda renungkan. Kita lanjut kembali. Hanya bisa menangkap apa yang saya sampaikan ini. Lalu mereka mengatakan kita kafir ini kenapa? Nah, kiranya video sesingkat-singkat ini, video yang sangat singkat ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Ingat Bapak Ibu, saya ingat sekali waktu saya masih di pesantren ya, sering sekali ustadz kami mengajarkan kepada kami para santri begini Bapak Ibu. Ustadz kami sering sekali mengajarkan kepada kami begini. Beliau mengutip sebuah hadis. Man kafara kafirun. Artinya, barang siapa yang mengkafirkan orang, maka orang itulah yang kafir. Nah, di hadis ini Bapak Ibu tidak dijelaskan golongan A, golongan B, golongan C. Yang namanya manusia, barang siapa mengkafirkan orang lain katanya, maka orang itulah yang kafir. Tidak dikatakan agama A, agama B, agama C. Barang siapa yang mengkafirkan orang lain, maka orang itulah yang kafir. Sama halnya ketika kita meludah air liur ke atas, tidak mungkin air liur yang kita ludah itu kena orang lain. Tidak mungkin air liur yang kita ludah itu kena muka orang lain. Otomatis air liur yang sama yang kita ludah ke atas, itu yang pertama sekali kena itulah muka kita, wajah kita. Nah ini, maka saya ulangi sekali lagi, man kafara kafirun, barang siapa mengkafirkan orang lain, maka orang itulah yang kafir. Oke, di sini saya jawab dulu ya apa yang disampaikan oleh si Murtadin ini ya. Nah, di sini si Murtadin ini mengatakan adalah dia katakan mangkapara kafirun. Itu kan suatu dalil yang tidak jelas. Di mana dalil itu dikatakan mangkapara kafirun. Barang siapa yang mengatakan kafirlah. Ya kan itu tidak ada seperti itu. Karena dia tidak menunjukkan catatan kaki itu hadis dari mana, ya. Itu hadis dari mana, itu tidak jelas, ya. Jadi yang jelas yang perlu saya garis bawahi di sini bahwa si Murtadin ini asal nyeletuk gitu loh, asal bicara sembarangan, tidak benar gitu loh, tidak benar. Yang jelas yang di dalam ajaran Islam itu larangan untuk menuduh
atau mengucapkan kafir kepada saudaranya seiman, seagama. Itu yang tidak dibolehkan. Jadi itu yang tidak dibolehkan ya. Jadi dalam posisi seperti ini, kelemahannya si murtad ini tidak berani mencatatkan itu hadis dari mana. Yang mengatakan man kafara kafir itu tidak ada. Barang siapa mengatakan kafir maka kafirlah, termasuk orang-orang yang kafir, nggak jelas, tidak jelas hadisnya. Man kafara kafirun, barang siapa kafir maka termasuk golongan orang-orang yang kafir. Itu tidak jelas. Artinya seperti itu yang sebenarnya. Man itu kan siapa, kafir adalah orang-orang yang kafir, maka kafirun tidak jelas. Artinya barang siapa berkata kafir maka dia orang-orang kafirun, kan tidak jelas. Ayatnya tidak jelas, dalil hadisnya ini tidak jelas, terus tidak ada catatannya itu termasuk dari hadis yang mana. Jadi dalam posisi ini adalah suatu kebohongan untuk mencari pembenaran yang tidak benar gitu loh ya. Yang benar adalah Anda bisa lihat di dalam hadis Bukhari nomor 6045. Itu larangan untuk menuduh orang lain dengan tuduhan fasik, atau jangan pula menuduh dengan tuduhan kafir, karena tuduhan itu kembali kepada dirinya jika orang tersebut tidak sebagaimana dia tuduhkan, dan ini pun ditujukan untuk orang saudaranya semuslim, seiman. Kalau yang sudah jelas itu tergolong orang-orang kafir, ya tidak ada masalah bro. Anda adalah orang yang sudah dicap termasuk orang yang kafir, karena Anda adalah golongan yang tidak mempercayai Tuhan yang murni, Tuhan yang tidak murni lagi, intinya tidak bertauhid gitu loh. Maka Anda sudah tergolong orang yang kafir, sudah sangat jelas. Jadi hadis yang dimaksud di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang larangan untuk mengucapkan kafir kepada saudaranya sendiri seiman, semuslim, itu tidak ada berkorelasi dengan apa yang Anda sampaikan. Yang seperti ini ya. La yarmi rajulan bil fusuq wala yarmihi bil kubri illa irtaddas alaihi in lam yakun sahibuhu kajalik. Nah, jadi dalam posisi seperti itu tidak boleh itu dituduhkan kepada orang-orang yang sesama muslim. Jadi itu ya, itu intinya seperti itu yang larangan di dalam Islam. Anda bisa lihat di hadis Bukhari nomor 6104 ya. Ayyuma rajula qala li ahihi ya kafir faqad ba biha ahaduhuma. Siapa saja yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka dia jadi akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Nah, ini sebenarnya hadis yang ditujukan kepada saudara sesama muslim. Nah, jadi saya bantah sendiri ya, omongan Anda yang mengatakan man kafara kafirun ini tidak jelas, tidak ada catatan kakinya itu hadis dari mana. Itu yang pertama. Terus artinya pun kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, man kafara kafirun, siapa berkata kafir tergolong orang-orang yang kafirun. Jadi kan tidak jelas itu ditujukan untuk siapa gitu loh. Untuk siapa yang ditujukan ini? Nah, yang pertama tidak ada catatan kakinya, artinya tidak ada sebab-sebab turunnya hadis, asbabul wurud. Nah, kalau dalam posisi saya bacakan itu catatan kakinya hadis Bukhari, hadis Muslim, nomornya juga sudah sangat jelas, nomor 6104 ya. Jadi semua itu harus jelas, Effendi Usman ya. Jadi Anda tidak asal ngaur gitu loh, membacakan hadis tapi ngaur. Ini termasuk ngaur ini orang. Kita lanjut kembali ya. Pak, kita sering sekali mendengar di mana mereka mengkafirkan kita. Nah, ini kenapa? Dari mana mereka ambil sumber sehingga kita sering dikafirkan? Oke, saya jawab langsung ya.
Sumbernya di dalam Al-Quran. Effendi Usman ya, sumbernya orang-orang kafir itu di dalam Al-Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma batum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Jadi orang-orang kafir itu sudah sangat jelas sesembahan mereka itu berbeda. Makanya dia disebut orang kafir. Anda menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tetapi berekor-ekor, berkepribadian-kepribadian, berbuntut-buntut, berembel-embel, tidak murni lagi, Effendi Usman. Itu yang menyebabkan Anda tergolong orang yang kafir. Anda percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi Anda menganggap Tuhan Yang Maha Esa itu berkepribadian. Itu yang menyebabkan Anda tergolong orang kafir, karena itu menyekutukan Tuhan. Kita lanjut kembali ya. Nah, katanya rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Ini alam ya. Bukan kepada golongan tertentu. Bukan rahmatan lil alamin ini bukan dikhususkan kepada agama Islam, tetapi kepada sekalian alam. Orang yang tinggal di alam ini mendapatkan rahmat daripada orang itu, daripada golongan. Tetapi kenapa mereka sering sekali mengkafir-kafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka? Nah, sekarang saya jawab. Sebenarnya kata kafir itu sangat sopan. Karena arti kafir itu kan orang yang menutup diri, tertutup. Ibarat buku itu koper. Ibarat buku itu koper. Ibarat tubuh manusia itu ada kopernya, yaitu baju. Jadi arti kafir itu sebenarnya sangat sopan. Berbeda dengan ajaran agama Anda, Effendi Usman, menyebut orang itu dengan nama binatang, keledai liar, domba tersesat, atau anjing, atau babi, kan itu berbeda. Sangat berbeda. Islam itu sangat sangat sopan memanggil orang itu dengan kafir, itu sebutan yang sangat sopan. Artinya koper, tertutup. Itu kan sangat sopan. Menutup diri dari Tuhan yang benar-benar murni, Tuhan yang Maha Esa. Kalau Anda kan tidak mempercayai Tuhan yang murni, Tuhan Maha Esa, tapi Anda tidak percaya dengan murni. Akan tetapi Tuhan yang berkepribadian. Nah, itu saja letaknya. Jadi kalau Anda alergi dengan kata kafir, Anda introspeksi diri. Effendi Usman, Anda introspeksi diri bahwa sebenarnya ajaran agama Anda itu malah lebih parah, menyebut orang di luar agama Anda itu dengan sebutan nama binatang. Keledai liar lah, domba tersesat lah, macam-macam sebutannya. Anjing lah, macam-macam lah. Sopan mana? Kalau Anda menilai sopan mana antara ajaran Islam dengan ajaran agama Anda, Effendi Usman? Ya, kita lanjut. Yang tidak seiman dengan mereka, orang yang tidak seagama dengan mereka. Nah, ini kenapa dikafir-kafirkan? Nah, bukankah hadis yang sudah saya bacakan ini, man kafara kafirun, barang siapa mengkafirkan orang lain, maka orang itulah yang kafir. Ketika kamu mengatakan salah, seperti itu artinya. Yang pertama, artinya tidak seperti itu. Yang kedua, itu tidak ada di dalam hadis. Anda tidak menyebutkan dalil catatan kakinya itu hadis yang mana. Karena apabila Anda berani menyebutkan hadis itu catatan kakinya, itu diambil dari hadis Muslim atau Bukhari, maka Anda akan terbentur dengan namanya asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis. Dan disitulah kelihatan nanti maksud turunnya hadis. Untuk siapa itu hadis turun? Untuk orang kafirkah? Atau untuk hadis untuk sesama muslim? Nah, itu Anda harus tahu. Man kafara, barang siapa kafir, maka termasuk golongan orang kafir. Itu artinya tidak jelas, karena memang tidak ada arti itu. Anda tidak bisa mengartikan apa itu. Yang jelas tujuannya untuk apa. Man itu kan barang siapa. Kafara, orang yang kafir, menutup diri, maka dia maka dia kafirun, orang-orang kafir. Kan tidak jelas, hadis ini tidak jelas artinya, tidak tahu juga konteksnya untuk apa. Nah, ini Anda hanya berbohong membacakan hadis tersebut ya, Effendi Usman.
kepada orang lain kafir, sesungguhnya kamulah yang kafir. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau Anda katakan seperti ini, saya akan rangkaikan kata-katanya ya. Man kapara kafirun, barang siapa kafir maka dia kafir. Nah, sedangkan Anda tadi mengartikan man kapara kafirun, inna kafirun, innanya kan tidak ada. Innal ladzina kafirun. Nah, seharusnya Anda berkata seperti itu. Innal ladzi, maka dia tergolong orang-orang yang kafir. Innal ladzina kafirun. Nah, sedangkan Anda langsung kafirun, orang-orang kafir. Tidak jelas. Ini hadis tidak ada sebenarnya. Anda cuma rangkai-rangkai dalam bahasa Arab. Buktinya Anda hanya membacakan, tidak menyebutkan catatan katikinya. Itu hadis Bukhari, hadis Muslim, tidak ada. Tetapi yang mendekati kemiripan saya cek di dalam hadis Bukhari itu hadis yang menjelaskan tujuannya adalah jangan sampai mengatakan saudara seiman dengan kata-kata kafir. Itu ada dalam seperti yang hadis saya bacakan tadi, dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim, seperti yang sudah saya bacakan. Itu pun sebenarnya bukan seperti itu hadisnya, redaksi hadisnya, teksnya. Nah, jadi dalam posisi seperti ini Anda hanya berbohong, Effendi Usman ya. Anda hanya berbohong. Sudah, lanjut kembali ya. Bahkan saya pernah mendengar ustadz saya dulu sering mengatakan bahwa kamu tinggal sholat, kamu pun kafir. Kamu tidak sholat, kamu pun kafir. Orang tidak sholat pun bisa dikatakan orang kafir. Bahkan diterangkan untuk membedakan orang Islam dan orang non-Islam itu di sholatnya. Jadi apabila ada orang Islam yang tidak pernah sholat, yang tidak mau sholat, maka orang itu juga kafir katanya. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan kepada saudara saya dari seberang, stop. Oke, saya jawab. Nah, di sini kembali si Murtadin ini mencoba untuk memutarbalikkan kata-kata kafir. Nah, saya jawab langsung. Ditinjau dari segi bahasa, kata kafir tidak selamanya berarti untuk non-muslim, untuk Islam pun ada. Akan tetapi kata kafir itu berpecah dalam posisi seperti kufur. Kufur itu bagian dari kafir. Akan tetapi kufur di dalam hal ini adalah kufur bagian sub bahasan dalam Islam, dalam ajaran Islam. Akan tetapi kufur ini ya, yang maknanya adalah ingkar saja. Tetapi dalam hal ini orang yang ingkar tidak sampai ya. Sekali lagi saya sampaikan, di dalam Islam orang yang kufur bukan kafir, namanya kufur. Itu adalah pecahan dari bahasan dari kata kafir di menurut Islam. Jadi orang-orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat haji, itu bukan kafir, tetapi kufur. Ya, kufur. Sekali lagi kufur. Bisa dikatakan kufur nikmat, atau yang orang yang tidak mensyukuri ada nikmatnya, atau kufur dalam syariat, tidak menjalankan syariat. Ya, saya kasih contoh ini seperti ini. Contohnya ya, ingkar janji itu termasuk kufur. Apakah orang yang ingkar janji itu termasuk orang kafir dalam posisi kafir yang murni? Ya tidak. Apabila orang Islam ada ingkar janji, dia termasuk orang namanya munafik, bukan kafir, tapi munafik namanya. Jadi dalam hal ini ya, kafir itu berbeda dengan makna kufur. Berbeda dengan makna kufur. Kafir dalam hal ini tidak merubah, sekali lagi tidak merubah dasar posisi orang Islam itu dalam hal keyakinan. Akan tetapi dia hanya kufur nikmat atau kufur syariat karena malas, karena ya berhalangan, sibuk urusan dunia. Kadang-kadang dia lupa dengan kewajibannya seperti sholat, puasa, dan itu tidak menggugurkan dia posisi sebagai identitas dia sebagai seorang muslim atau orang Islam. Tidak. Jadi berbeda artinya kafir menurut orang Islam, kafir yang murni seperti Anda ini Effendi Usman, berbeda dengan kufur seperti orang-orang Islam yang tidak sholat. Itu berbeda.
Orang Islam tetap berdosa, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Itu tetap berdosa. Akan tetapi itu tidak menggugurkan status dia sebagai seorang Islam. Ya, hanya saja dia berdosa karena dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan. Jadi berbeda dalam posisi seperti ini gitu loh. Berbeda. Kita lanjut kembali ya. Kan orang lain. Tidak boleh kita mengkafir-kafirkan orang lain. Karena pada hakikatnya kita sendiri kafir. Menurut sebuah hadis yang saya bacakan barusan, apabila kamu mengkafirkan orang lain, maka kamu itu kafir. Yang pertama, Anda tidak menyebutkan hadisnya itu dari mana. Yang kedua, itu hanyalah rangkaian kata-kata Anda dalam merangkum hadis-hadis yang sebenarnya itu hadis. Ya, saya katakan hadis itu tujuannya untuk sesama saudara se-Islam, larangan untuk mengucapkan kata kafir sesama Islam. Dan itu pun hadis Anda bacakan tidak lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tidak menyebutkan catatan kakinya berasal dari hadis mana. Karena apabila Anda menyebutkan catatan kakinya dalam hadis tersebut, maka akan terbongkar bahwa maksud dari hadis itu diturunkan, asbabul wurud namanya, maka tujuan dari hadis itu berbeda gitu loh. Dan ini Anda tidak berani menyebutkan itu karena Anda memang ingin tujuannya untuk menggeneralisasi bahwa kata-kata hadis tersebut untuk umum semua orang-orang termasuk orang kafir seperti Anda gitu loh. Jadi ini sudah terjawab semua ya. Ibu kasih Tuhan, kiranya video ini disanggah dengan baik, disertai dengan hadis dan dalil, atau paling tidak disertai dengan dalil, counter dengan baik, sehingga apabila kita salah, kita bisa menemukan kebenaran. Begitu juga sebaliknya, mereka juga bisa menemukan satu kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Oke, kita jawab dulu ya. Kita garis bawahin sekalian. Jadi si Murtadin Effendi Usman, kesalahan pertama dia membacakan hadis yang dia katakan hadis, padahal itu adalah hanya rangkaian dalam bahasa Arab yang dia kutak-katik pada potongan hadis-hadis yang tersebar, yang dimana hadis tersebut sebenarnya itu larangan untuk mengatakan kafir kepada saudaranya sendiri sesama Islam. Nah, itu yang pertama. Akan tetapi itu dipotong-potong yang ujung-ujungnya dia tidak berani menyebutkan itu hadis dari mana. Hanya saja dia mengatakan ini hadis, tetapi hadis dari mana dia ambil, dari Bukhari atau dari Muslim nomor berapa, dia tidak berani. Tadi sudah saya bacakan hadis yang benar sesuai dengan hadis Bukhari dan hadis Muslim yang saya bacakan tadi ya, itu sudah sangat jelas. Yang kedua, Effendi Usman mau mencoba untuk mengkaburkan makna orang kafir. Orang kafir itu sudah sangat jelas orang yang mengingkari Tuhan yang Maha Esa, yang bertauhid. Orang yang mengingkari Tuhan yang Maha Esa, yang murni. Lawannya orang beringkar, orang kafir itu adalah orang beriman. Jadi apa yang dilakukan orang beriman itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang kafir. Orang beriman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, yang murni, yang tidak berembel-embel, yang tidak berekor-ekor, yang tidak berkepribadian. Nah, orang kafir percaya Tuhan yang berkepribadian, Tuhan yang berekor-ekor, Tuhan yang berbuntut-buntut, Tuhan yang menjelma gitu loh. Jadi itu orang kafir. Nah, dalam hal ini sudah sangat jelas orang Effendi Usman termasuk orang kafir jenis itu gitu loh. Jadi ya kalau Anda menyangkal apapun makna kafir, arti-arti kafir itu tidak bisa lagi, karena bakal terbantahkan dengan fakta yang sebenarnya dalam kekeran atau dalam koridor apa yang dikatakan Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah ini loh tanda-tanda orang kafir. Sudah sangat jelas. Nah, sekarang saya kembali dulu ke historis. Orang Yahudi, apakah dia tergolong orang yang kafir?
atau orang yang beriman menurut Al-Quran. Orang Yahudi pengikut Nabi Musa, apabila dia benar-benar mengikuti ajaran Nabi Musa dengan kitab Taurat, dia mempercayai Tuhan yang Elohim yang murni, yang tidak ada berkepribadian, Tuhan anak Musa namanya, Tuhan anak Melkisedek, atau Tuhan sapi merah, tidak berkepribadian 4 dalam 1 atau bagaimana. Itu dia termasuk orang beriman dan tidak tergolong orang kafir. Nah, dan apabila dia mempercayain, ya, apabila orang-orang Yahudi itu mempercayain Tuhan yang berbeda, yang berkepribadian 4 dalam 1, menyembah Nabi Musa, menyembah Melkisedek, menyembah sapi merah, nah itu dia termasuk orang kafir. Itu dalam Islam. Jadi beda-bedain. Pengikut Nabi Musa yang beriman itu banyak masuk surga, yang murni, Elohim murni loh ya, Elohim murni, tidak menjelaskan atau memaparkan bahwa Elohim itu berkepribadian. Nah itu murni, maka dia tergolong orang yang beriman. Begitu juga pengikut Nasrani yang benar-benar mengikuti ajaran Yesus, umat Yesus, Nabi Yesus itu meneruskan ajaran Taurat, itu benar-benar menyembah Tuhan Bapa yang murni, tidak Tuhan Bapa yang berkepribadian, maka dia tergolong dalam Islam itu orang yang beriman. Maka tergolong orang Islam yang tergolong dia termasuk orang yang beriman. Karena orang Islam itu adalah patuh tunduk. Jadi walaupun namanya itu pada saat itu belum Islam, tetapi ajarannya itu sama, percaya kepada Tuhan Bapa yang murni, maka dia tergolong orang yang beriman, bukan orang yang kafir. Nah, sekarang bedakan dengan Murtadin Effendi Usman ini. Dia adalah pengikut, bukan pengikut lagi, dia adalah pengikut penyembah Yesus gitu loh. Ini bedanya. Kalau pengikut murid 12 itu, yang pengikut Nabi Isa itu, dia pengikut ajaran Yesus. Kalau Effendi Usman ini adalah pengikut penyembah Yesus gitu loh. Beda, dibedain. Kalau pengikut ajaran Yesus berbeda dengan pengikut penyembah Yesus, berbeda. Nah, kalau Effendi Usman ini tergolong orang kafir, pengikut penyembah Yesus. Itu bedanya. Jadi kelihatannya sepintas benar ajaran Yesus itu memang benar. Islam pun mengakui ajaran Nasrani yang murni menyembah Tuhan Bapa itu murni, tidak ada berembel-embel, berkepribadian itu sesuai dengan ajaran Islam, maka dia tergolong orang beriman, masuk surga apabila mereka benar-benar seperti itu. Yang jadi masalah kan ini Tuhannya ini, Nabi Isa itu, Yesus itu disembah gitu loh. Nah, Tuhannya sama dengan orang Yahudi, Nabi Musa disembah. Itu yang jadi masalah kan di situ. Maka dia tergolong orang kafir menyembah Nabi Musa, tergolong orang kafir menyembah Yesus gitu loh. Nah, padahal Nabi Muhammad itu, kalau ada golongan dari Islam yang menyembah Nabi Muhammad sebagai Tuhan, maka dia tergolong orang kafir juga gitu loh. Tapi kan faktanya umat Islam tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Ada nggak ya umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad? Tidak ada. Nah, berbeda dengan ajaran Yahudi dan Nasrani dan Kristen ini. Nah, Yesus disembah gitu loh. Nah, seandainya ada umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad, dia bisa tergolong orang yang kafir juga. Walaupun Nabi Muhammad itu dikatakan bermukjizat juga, bisa naik Isra Mi'raj, bisa sakti juga bermukjizat sampai Isra Mi'raj, ya bisa, ya termasuk yang pembebas yang sangat jitu, bermukjizat yang sangat hebat. Tapi buktinya umat Islam tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Berbeda dengan ajaran Kristen, berbeda dengan ajaran Nasrani dan Yahudi. Nah, ini yang tergolong orang kafir, Effendi Usman. Kita lanjut. Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamashiach, Ruach Kodes memberkati saudara dan saya. Oke, ini saja ya yang saya jawab untuk menganalisa argumen dari Effendi Usman ini. Intinya ajaran Islam itu sudah ada sejak dulu.
walaupun namanya pada masa itu Yahudi atau Nasrani atau ajaran Hanif Nabi Abraham. Jadi pada masa itu memang belum ada nama Islam, tetapi ajarannya sudah Islam, hanya saja namanya Yahudi. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani yang benar-benar menyembah Tuhan yang murni, maka dia disebut juga orang Islam. Itu saja kuncinya, intinya. Nah, sekarang apabila ada orang Kristen sekarang benar-benar mempercayai Tuhan Bapa itu murni, asli, tidak bersekutu-sekutu, tidak berkepribadian, maka dia tergolong orang yang beriman. Walaupun secara diam-diam dia pelan-pelan merubah keyakinannya itu dari mempercayai Tuhan berkepribadian, kemudian dia rubah pelan-pelan mempercayai Tuhan yang murni, yang esa. Dengan mengakui bahwa Tuhan yang betul-betul murni itu adalah Tuhan Bapa gitu loh. Maka dia tergolong yang beriman, tetapi dengan syarat. Syaratnya dia harus mengakui kenabian-kenabian rasul-rasul yang Allah turunkan pada dunia ini, termasuk Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Dia harus mempercaya itu. Itu syaratnya. Apabila dia tidak mempercaya itu, maka dia tidak terpenuhi rukun iman yang keempat. Maka dia bukan tergolong orang yang kafir, bukan tergolong orang yang beriman juga menurut ajaran Islam. Oke, saya kira ini saja ya analisa saya untuk menjawab Murtadin Effendi Usman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.